Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Hera Diani dan Devi Asmarani. Kita dari Maglin.co, Match from Home. Di saat kita lagi pada masih working from home ini, kita ingin sharing banyak hal lah seputar media atau isu-isu yang lainnya. Hai teman-teman, senang bisa ketemu lagi. Terus terang nih, udah mulai agak cabin fever ya, Her ya. Ya, Cukup walaupun ya lama. kita bersyukur ya bisa punya privilege untuk kerja dari rumah, tapi ya nggak bisa dipungkiri stres dan cemas juga. Nah, ini di Match from Home hari ini, yang episode ini, kita mau ngomongin tentang bagaimana pandemi ini berdampak pada organisasi media. Organisasi media atau perusahaan media ini kan sebenarnya udah cukup lama ya, Her ya, sudah dalam banyak menghadapi tantangan lah, even sebelum wabah media, sebelum pandemi ya. Ya, terutama tantangan finansial ya bagi media cetak, apalagi media online juga sebenarnya menghadapi banyak tantangan juga, terutama sumber revenue-nya ya. Belum jelas mana sih bisnis model yang jitu tuh seperti apa, dan kayak cuma New York Times aja gitu yang sukses dengan bisnis modelnya seperti itu, membership dan subscription. Terus belum lagi dampak platform-platform yang giant seperti Facebook dan Google itu sangat mempengaruhi bisnis modelnya media, jadi kita nggak bisa bisnis as usual lagi. Even untuk media native online aja seperti Magdalene yang memang di online, itu juga susah sekali untuk menemukan bisnis model yang bisa membuat perusahaannya sustainable gitu ya, karena memang kecil sekali kalau hanya dari advertising gitu. Jadi memang kita harus benar-benar kreatif gitu, mencari cara untuk revenue source. Nah, pandemi ini makin memperparah. Kebetulan aku sama Hera nih sudah beberapa kali ya mengikuti beberapa percakapan-percakapan di online sejak pandemi ini tentang bagaimana krisis ini mempengaruhi media. Diikuti puluhan perusahaan-perusahaan media lah dari seluruh dunia, dari Asia, dari Eropa, Afrika, dan sebagainya. Nah, memang catatannya sih sama ya, gue lihat Hera. Yang pertama yang sudah pasti adalah revenue-nya yang collapse. In general tuh bahkan diperkirakan antara 30-70% reduction-nya, pengurangannya. Ya. Dari iklan, apalagi ya iklan kan sebelumnya juga iklan udah nggak bisa terlalu diharapin untuk media online, dan sekarang pada cancel semua. Media cetak itu sangat terdampak ya, sirkulasinya pasti berkurang, apalagi kalau sekarang orang sedang menghadapi masalah krisis, ada ancaman terhadap masukan mereka, pasti yang akan mereka cut adalah hal-hal yang tidak esensial. Di Indonesia aja aku sudah notice Her, kayak Kompas dan Jakarta Post, karena gue berlangganan dua itu sudah sangat jatuh berkurang halamannya. Makin tipis ya. Makin tipis, sedih sih. Gue terus terang udah berhenti langganan cetaknya karena parno. Jadi kalau gue online ya. Pagi aku semprot sebelum bawa masuk. Terus tantangan yang lainnya tuh gimana sih mengelola organisasi secara virtual di masa pandemi ini, reporting secara safe gimana? Kan udah nggak bisa liputan ke lapangan, atau enggak bisa, tapi kan harus hati-hati banget. Perlu ada proper gear, terus apakah perusahaannya memiliki itu, bisa menyediakan itu kan? Ya, sudah banyak yang paling nggak merumahkan dulu staffnya gitu. Yang mungkin kita nggak terpikirkan adalah di negara-negara yang pemimpinnya itu otoritarian, krisis ini menjadi excuse untuk melakukan sensor dan menyerang media dan jurnalisme. Di mana? Filipina, misalnya Amerika Latin gitu. Bahkan di Polandia ya, di beberapa negara di Eropa juga seperti itu. Tadi gue baca di India tuh juga ada yang luar biasa tuh ininya, dampaknya. Ada yang share, nih bisa lihat nggak? Bisa. Ya, tadi gue baca juga sih. India tuh padahal leadership tinggi banget ya. Ya, India tuh media tuh sebenarnya thriving, terus leadership tinggi. Ternyata terpukul banget nih sama pandemi ini. Ya, nah ini dari Indian Journalism Review ini ada posting, dia ngepost ini kayaknya dari Twitter ya. Ini dia Nona Walia, dia bilang seluruh tim dari Sunday Magazine of Times in India disuruh keluar katanya. Mereka mendapat telepon dari bosnya, dipecat setelah 24 tahun. 24 tahun ya. Ada media mingguan namanya Naik Dunia, sudah dari tahun 73 nggak pernah miss a single issue, tapi sekarang terpaksa juga berhenti terbit. Sedih banget. Ini juga Kasturi News Channel nih kayak TV ya. Jadi nggak cuma cetak atau online ya?
TV juga, apalagi TV kan cost-nya gede sekali ya. Ya, benar. Itu sejam 1 news itu last bulletin-nya. Ya ampun, sedih banget, kok nggak kebayang deh. Ini kalau dipikir-pikir ini sebenarnya bisa bikin kita depresi juga ya. Ya, kayaknya di Indonesia juga udah kerasa ya efeknya. Tadi kan lu bilang udah makin tipis, terus gue juga dengar ada satu perusahaan media yang udah, jadi pembayaran gaji udah dicicil gitu, kayak nggak penuh. Jadi mungkin udah mengganggu cash flow banget. Ya itu tadi, kan gue sama lo kan sebagai pemilik organisasi media ya, meskipun kecil, tapi ini adalah sebuah bisnis gitu, sebuah usaha gitu, jadi yang memang sangat terdampak dengan naik turunnya fluktuasi ekonomi dunia. Tapi tentunya kita sebetulnya kita sebetulnya udah plan a series of events gitu, dan semua terpaksa saat ini diundur dulu lah. Tapi kita kan tidak tahu kapan ini akan balik lagi, kapan normalnya. Nah, seperti tadi gue udah bilang kan, aku sama Hera tuh kemarin ngikutin beberapa forum. Nah, memang kurang lebih sama dengan bisnis lainnya. Yang pertama yaitu cut cost. Cost itu harus di-cut. Tapi kalau memang kita sudah prudent pada dasarnya, kita sebenarnya udah apalagi yang mau sebenarnya udah minim banget. Pengeluarannya tuh bener-bener ini seminim mungkin. Memang kita nggak pernah lavish. Kemudian conserve cash. Kita teruntungkan karena kita online ya. Jadi kita nggak ada biaya printing, biaya distribusi dan sebagainya. Memang kita tadinya mau ada hiring, tapi ya harus dipospon. Staff reduction kita belum alhamdulillah belum ada ya. Jadi kurangnya juga emang udah minimal juga. Iya, memang staff kita kan sebenarnya masih sedikit gitu. Kita benar-benar harus memikirkan inovasi gitu di saat-saat seperti ini. Jadi kita harus benar-benar kreatif memikirkan sumber revenue, cari-cari kesempatan lah gitu. Dan kita ini jualan masker aja deh. Ya gimana, orang-orang udah pada mulai bikin sekarang soalnya. Yang ini sebenarnya adalah waktu bagi kita untuk benar-benar going back ke core kita, yang tentunya core kita tuh adalah konten dan misi kita ya. Dan ini juga waktu bagi kita untuk benar-benar mengenali dan engage dengan audiens kita yang sebenarnya. Kemarin survei terakhir bagaimana tuh audiens kita? Survei terakhir tuh kita 18 sampai 34. Paling besar. 70% perempuan, 30% kebanyakan 20% laki-laki. Masih lebih banyak perempuan, tapi juga banyak juga laki-laki. Jadi kita juga sadar bahwa memang produktivitas nggak seperti biasanya, tidak akan seproduktif sebelumnya. Tapi kita tetap harus bekerja karena kita cuma kita facing it aja. Karena sebenarnya juga bekerja itu juga membantu kita juga ya, kalau keluar dari semacam distraction lah. Iya gitu. Jadi ini gue ngelihat ini pentingnya menjaga moralnya, menjaga semangat seluruh tim kita sih, karena juga kerja di rumah pasti menyebabkan gangguan kesehatan fisik atau mental. Match from home kemarin kan Hera sempat ceritain ya tantangannya. Banyak tantangannya, apalagi untuk yang punya anak, bekerja atau nggak punya caring responsibilities lah, orang tua mungkin ya. Itu sebagai pemimpin sih, biasanya pemimpin perusahaan atau pemimpin organisasi itu penting banget bagi kita untuk mengantisipasi ini dan tetap menyemangati timnya. Pokoknya intinya kita fight together as a team lah. Selain inovasi, kita juga perlu transparansi sih, karena makanya itu kita bikin match from home ini. Jadi setiap minggu kita akan datang dengan video-video seperti ini. Ini waktu yang sangat krusial bagi kita semua, audiens, pembaca, pemirsa, untuk mendukung media-media, terutama yang memang mempunyai misi yang kuat gitu, dan menyediakan konten yang berkualitas dan terpercaya. Karena tanpa dukungan itu sulit banget buat media bertahan. Apalagi media independen ya, seperti kita ini. Nah, media-media yang udah established di luar negeri pun seperti Guardian selama beberapa tahun belakangan ini memang menyatakan bahwa mereka membutuhkan dukungan dari pembaca dan menerima donasi dari pembaca. Magdalene sendiri sudah melakukan ini sejak tahun lalu, tapi belum maksimal. Kita selama ini kan orang bisa mendonasi ke kami lewat rekening atau PayPal. Sama PayPal. Nah, sebentar lagi kami akan set up sistem yang akan memudahkan pembaca untuk berdonasi. Ya nggak tahu ya, mungkin beberapa orang merasa donasi ini nggak se-urgent bantuan terhadap tenaga medis atau orang-orang lain yang lebih disadvantage. Tapi kami benar-benar percaya bahwa media itu memang mempunyai peran yang penting dalam masyarakat, ya, pilar keempat demokrasi gitu. Apalagi konten kami memang berfokus pada isu perempuan dan gender yang dalam wabah ini, dalam pandemi ini memang semakin tidak terdengar kayak gitu. Jadi ya pantau aja terus channel-channel kami, nanti kami akan umumkan kalau sudah beri kami dukungan.
Oke, kayaknya segini dulu Match from Home dari kita. Sehat-sehat selalu ya semuanya teman-teman. Dan kalau belum, follow kita di media sosial. Di Instagram ada Magdalene ID, di Twitter ada _Magdalene, lalu Facebook ada Magdalene Indonesia, YouTube juga ada Magdalene ID, podcast juga Magdalene's Mind. Oke, dan please share terus story-story kita dan baca. Ya, stay healthy semuanya. Sehat-sehat. Sehat terus. Nah.